Halo sahabat tonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul Hyperknife. Yuk daripada kelamaan kita mulai aja ceritanya. Drama ini dimulai dengan dua dokter yang akan melakukan dua operasi. Salah satunya adalah Jung Seok. Seok melakukan operasi otak di ruang operasi yang tersembunyi di sebuah kuil. Dengan dibantu oleh Dr. Hyunho dan timnya. Seok harus mengangkat tumor dari otak seorang gangster yang masuk ke dalam depo polisi bernama Kim Dubong. Operasi ini juga diawasi oleh anak buah Kim yang setia menjaga Kim. Sedangkan dokter lainnya adalah seorang pria tua bernama Choi Dok-hee. Dokter Choi sedang melakukan operasi di ruang operasi resmi di rumah sakit. Setelah selesai melakukan operasinya, Dokter Choi bertemu dengan seorang detektif yang sedang menyelidiki pembedahan ilegal. Detektif tersebut menunjukkan sebuah video operasi otak secara ilegal kepada Dokter Choi dan Uyong. Melihat video tersebut, Uyong menjelaskan kalau operasi otak yang dilakukan dalam video itu adalah operasi yang sangat sulit, hampir mustahil dilakukan di luar rumah sakit. Dan di Korea, hanya Dr. Choi lah yang sanggup melakukan operasi macam itu. Jadi menurut Uyong, kemungkinan besar operasi tersebut gagal, alias pasien yang dioperasi kemungkinan meninggoy lah gitu. Setelah detektif itu pergi, Uyong bertanya kepada Dr. Choi apakah tangan dalam video itu adalah tangan Seok. Dr. Choi tidak terlalu meladeni Uyong dan menyuruhnya untuk melanjutkan pekerjaannya. Kemudian Dr. Choi menelepon seorang wanita bernama Nyonya Ra. Dr. Choi memintanya untuk menemukan seorang makelar bedah ilegal yang bernama Min. Nyonya Ra berjanji untuk memberikan informasi terkait Min secepatnya. Kembali ke rumah sakit yang tersembunyi di dalam kuil. Seok bangun dari tidurnya dan memeriksa Kim. Hyunho melaporkan kalau Kim sudah siuman dan kondisinya membaik. Kim pun berterima kasih kepada Seok karena telah mengoperasinya. Berarti operasi yang dilakukan Seok berhasil ya sahabat nonton. Setelah itu, perawat yang ikut serta dalam operasi kemarin malam mendekati Seok. Miran mengatakan bahwa dia mengenali Seok karena dulu Miran juga bekerja di bedah saraf rumah sakit Universitas Yonshin. Sembari sedikit meledek, Miran berkata kalau dia tahu masa lalu kelam Seok dengan Dr. Choi. Karena tidak suka dengan perkataan Miran, Seok menanyai Yongju tentang Miran. Yongju mengatakan bahwa Miran disewa oleh para gangster tersebut. Tapi Yongju mengungkapkan kalau Miran juga bukan orang bener kok. Dia tuh melakukan malpraktik di rumah sakit tempat dia bekerja dulu. Dan sekarang Miran bekerja di panti jompo. Yongju juga mengklaim kalau Miran adalah orang jahat. Dia pernah memberikan obat yang salah kepada para lansia itu, agar mereka nggak bisa bergerak ataupun bicara. Nah, sekarang kita melihat nih si Miran mendatangi Kim. Miran memasukkan obat ke dalam infus Kim dong. Jadi ketika Seok masuk ke ruangan Kim untuk mengganti perbannya, Seok mendapati Kim pingsan. Miran yang juga berada di sana mengaku kalau dialah yang telah membuat Kim pingsan begitu. Selanjutnya Miran menggunakan kesempatan ini untuk memeras Seok. Dengan alasan karena izin praktik kedokteran Seok kan sudah dicabut. Tapi Seok malahan melakukan pembedahan di luar rumah sakit. Miran ingin agar Seok memberinya imbalan agar Miran tidak membocorkan hal ini. Dengan tersenyum licik, Seok pun setuju. Dia meminta nomor rekening Miran. Di tempat lain, Dr. Choi dan Nyonya Ra bertemu dengan Min si makelar bedah ilegal. Dr. Choi menunjukkan video yang kemarin itu ditunjukkan oleh detektif kepada Min. Tapi Min mengatakan dia juga punya video itu. Itu adalah video dari orang Tiongkok yang juga sedang mencari dokter yang melakukan pembedahan di dalam video tersebut. Min mengklaim kalau dirinya nggak ada sangkut paut sama video tersebut karena Min nggak ngurusin pembedahan otak. Setelah itu, Dr. Choi dan Nyonya Ra pergi. Di dalam mobil, Dr. Choi tampaknya yakin kalau dokter bedah di dalam video itu adalah Seok. Malam itu, Dr. Choi bertemu dengan Inspektur Yang, seorang kenalan dari kampung halamannya. Inspektur Yang terus-menerus bercerita tentang bagaimana Dr. Choi adalah seorang jenius di kota mereka yang diterima di sekolah kedokteran. Tapi tiba-tiba, Dr. Choi merasa tidak enak badan dan bergegas ke kamar mandi untuk minum obat. Keesokan harinya, para bawahan Kim mulai membuang semua bukti operasi. Mereka mengumpulkan semuanya di satu tempat untuk menguburnya. Di kamar, Kim berterima kasih kepada Seok dan menawarkan bantuannya jika suatu hari Seok membutuhkannya. Kim dan para bawahannya segera meninggalkan tempat itu bersama Dr. Hyunho. Hyunho ini adalah salah satu rekan kerja Seok yang akan menjaga Kim selama beberapa hari. Sementara Seok, Yongju, ahli anestesi dan Miran adalah orang-orang terakhir yang berada di tempat itu. Seok lalu meminta semuanya untuk membantunya membersihkan tempat itu. Malam harinya, Seok meminta Yongju untuk sekarang juga mengantarkan sebuah kotak es kepada Hyunho, karena Hyunho lupa membawanya tadi. Seok memperingatkan Yongju untuk tidak melihat isi di dalam kotak es tersebut. Setelah mengantarkan Yongju pergi, Seok kemudian meminta dokter anestesi untuk beristirahat juga ke tempat sauna terdekat gitu. Dalam perjalanan, Yongju tidak dapat menahan godaan dari rasa penasarannya. Jadi dia membuka kotak es tersebut.
Tapi di dalamnya hanya ada beberapa bungkus keripik. Jadi Yongju memutar balik mobilnya. Di dalam kuil, Miran meminum air dari botol Seok dan akhirnya jatuh pingsan. Saat Miran terbangun, dia tidak dapat menemukan tasnya. Jadi Miran mencoba mencari tasnya. Dan akhirnya Miran menemukan tasnya di ruang operasi. Tapi tiba-tiba dari belakang, Seok menyerangnya. Seok menarik leher Miran dengan sebuah tali. Gak beberapa lama kemudian, Yongju kembali ke tempat itu dan menemukan Seok yang dengan santainya bertanya, "Kita punya sekop kan?" Beberapa hari kemudian, Nyonya Ra membawakan foto Seok yang sedang bermain dengan anjing Rottweiler peliharaannya kepada Dr. Choi. Foto itu membuat Dr. Choi tersenyum. Dan Nyonya Ra berkomentar kalau sepertinya Dr. Choi senang bisa melihat Seok kembali, walaupun hanya dari foto aja. Sementara itu, kita melihat Seok kini kembali bekerja di apoteknya, di sebuah kota kecil gitu. Setelah dia selesai bekerja, Seok melihat di seberang jalan ada seorang pria dengan gelang di pergelangan kakinya sedang menatap Seok. Di Korea, kalau ada pria yang menggunakan gelang kaki seperti ini, menandakan dia tuh mesum dan pernah melakukan tindakan asusila. Tanpa takut, Seok malahan membalas tatapan si pria tersebut. Di rumah, Seok menceritakan hal itu kepada Yongju. Seok mengatakan kalau pria itu membuatnya kesal. Mendengar itu, Yongju tanya, "Terus kamu mau menghabisi nyawanya?" Seok menjawab, "Enggak ah, buat apa?" Yongju berkomentar, "Lah, kemarin aja kamu menghabisi si Miran. Kamu bener-bener psikopat loh." Sebagai tanggapan, Seok berkata, kalau dirinya sudah menyelamatkan satu orang. Karena itu dia menghabisi satu orang. Itu namanya membantu bumi. Wah, luar biasa ya. Kemudian tiba-tiba Seok mendapat telepon dari Dr. Choi yang mengatakan bahwa dia akan datang menemui Seok. Telepon itu mengguncangnya. Kilas balik menunjukkan Dr. Choi mengusir Seok dari ruang operasi. Karena sangat tidak terima dengan hal ini, Seok pun tenggelam dalam kemarahannya. Jadi Seok mencoba mencekik Dr. Choi, tapi dokter lain berhasil menghentikan Seok. Dr. Choi kemudian menampar Seok dan mengatakan bahwa Seok tidak akan bekerja di ruang operasi manapun lagi. Lalu Seok berlutut di tengah hujan, memohon pengampunan dari Dr. Choi. Tapi Dr. Choi tidak mengabulkannya dan pergi meninggalkan Seok. Hal ini sangat membuat Seok marah dan frustasi. Kembali ke saat ini, Dr. Choi akhirnya tiba di rumah Seok. Setelah berbincang-bincang sebentar, Dr. Choi menunjukkan video operasi otak yang didapatnya dari detektif kepada Seok dan mengatakan bahwa kemampuan operasi Seok sudah meningkat jauh. Dr. Choi lalu mengakui bahwa dirinya sedang sakit. Ia menderita glioma batang otak. Dr. Choi ingin agar Seok mengoperasinya, tapi Seok mengatakan kalau dia nggak bisa. Kan izin praktiknya udah dicabut. Namun Dr. Choi tetap memaksa. Karena itulah Seok marah dan membentak Dr. Choi dan menanyakan kenapa saya harus melakukannya untukmu. Dengan tenang Dr. Choi menjawab, itu karena polisi sedang mencari Seok. Saat Dr. Choi pergi meninggalkan rumah Seok, ia kembali merasakan sakit yang teramat sangat. Jadi Dr. Choi mencoba mengeluarkan obatnya. Namun Seok menendangnya dan memecahkan botol obat tersebut, sambil tertawa histeris. Setelah menghancurkan obat Dr. Choi dengan amarah yang menggebu-gebu, Yongju mendatangi Seok dan memintanya untuk berhenti. Kemudian, karena melihat Dr. Choi terkapar pingsan, Yongju pun memanggil ambulans untuk membawa Dr. Choi ke rumah sakit. Kita lalu dibawa ke kilas balik saat Seok masih menjadi residen di rumah sakit Yonshin. Suatu hari, Seok melihat pengumuman yang memberitahu kalau Dr. Choi akan bergabung dengan rumah sakit Yonshin. Hal ini sangat membuat Seok senang. Pada hari pertama Dr. Choi tiba di rumah sakit Yonshin, seorang rekan dokter memberikan Dr. Choi peringatan tentang betapa uniknya seorang residen yang bernama Seok. Bahkan, esai yang dibuat oleh Seok pun tidak biasa. Saat sedang berberes di ruangan barunya, tiba-tiba Seok mendatangi Dr. Choi. Saat melihat Seok, Dr. Choi tahu kalau Seok adalah residen yang diceritakan oleh rekannya tadi. Seok lalu mulai berbicara tentang kuis syaraf minggu ini. Seok menunjukkan analisisnya kepada Dr. Choi. Seok pun terus mengoceh tentang minatnya terhadap ilmu bedah saraf otak dan kekagumannya terhadap Dr. Choi. Intinya si Seok ini ngefans berat lah sama kepintaran dan keahlian dari Dr. Choi. Suatu malam saat hujan, Seok mendatangi Dr. Choi dan meminta Dr. Choi untuk menuangkan semua ilmunya kepada Seok. Seiring berjalannya waktu, Seok akhirnya menjadi anak didik Dr. Choi. Kembali ke masa sekarang, Dr. Choi lalu menemui Hyunho di kliniknya. Dr. Choi memperlihatkan sebuah foto otak kepada Hyunho. Tapi Hyunho berkata kalau dia nggak bisa mengoperasi otak itu. Kenapa nggak Dr. Choi aja yang melakukannya? Dr. Choi mengatakan kalau itu adalah foto otaknya sendiri. Gimana Dr. Choi mengoperasi otaknya sendiri ya kan? Akhirnya Hyunho mengetahui kalau Dr. Choi sedang menderita penyakit serius. Siang harinya, Hyunho mengunjungi Seok. Tapi Seok dengan tegas mengatakan kalau dia nggak mau mengoperasi Dr. Choi dan lebih baik membiarkan Dr. Choi mati aja. Tapi Hyunho berusaha membujuk Seok untuk melakukan operasi itu. Karena sebagai imbalannya, Dr. Choi akan berbicara kepada Dewan Kedokteran untuk mengembalikan izin praktik Seok.
Tapi Seok menegaskan kalau dia nggak masalah kok dengan situasinya sekarang kayak gini. Kemudian malam harinya, Seok membakar semua penelitian, makalah, dan catatan medis yang pernah Seok buat dulu saat dia menjadi anak didik Dr. Choi. Keesokan paginya, pria gelang kaki mendatangi Seok ke apotek. Awalnya, dia membeli tisu antiseptik. Namun pria itu mengoceh kalau kemarin dia melihat Seok membiarkan Dr. Choi tergeletak pingsan di depan rumah Seok. Pria itu lalu mengajak Seok untuk berpergian ke Seoul demi menghilangkan stres. Tentu aja Seok menolaknya. Setelah pria itu keluar dari apotek, Seok dan rekannya melihat pria itu sedang memukuli seorang wanita yang adalah kakaknya sendiri. Saat siang hari, ketika Seok dan rekannya sedang makan bersama, Yeonho menghubungi Seok, mengatakan kalau ada operasi malam ini. Apakah Seok bisa? Pasiennya adalah seseorang yang menderita glioma garis tengah difus. Mendengar itu, Seok pun langsung menerima tawaran itu dengan sangat bersemangat. Dia bahkan meninggalkan rekannya sendirian. Malam harinya, Seok pun mendatangi tempat di mana operasi akan dilakukan. Kita lalu dibawa kembali ke kilas balik. Jadi dulu sebenarnya Seok akan dikirim ke Boston untuk melakukan penelitian. Tapi tiba-tiba Dr. Choi mengganti Seok dengan Uyong. Dengan marah, Seok mendatangi ruangan Dr. Choi. Tapi di saat itu Dr. Choi sedang menerima tamu. Jadi dia meminta agar Seok membicarakan hal ini nanti aja. Namun Seok nggak mau mendengarkan dan malahan mengamuk di situ. Seok nggak terima deh pokoknya kalau Uyong yang pergi menggantikan dirinya. Kebetulan, tamu yang sedang berbicara dengan Dr. Choi adalah Ibu Uyong. Jadi Dr. Choi menyuruh Seok untuk meminta maaf kepada Ibu Uyong karena perkataannya. Seok bukannya meminta maaf. Dia malahan mengatakan kalau Ibu Uyong pasti telah membeli kesempatan ini dengan uangnya. Merasa tersinggung, Ibu Uyong pun meninggalkan ruangan Dr. Choi. Setelah Ibu Uyong pergi, Dr. Choi pun menampar Seok karena sikapnya yang keterlaluan. Nah, sejak saat itulah Dr. Choi tidak memperbolehkan Seok untuk ikut serta dalam semua pembedahan. Kembali ke masa sekarang. Pagi harinya, Seok dan Yeonho membereskan peralatan mereka. Ternyata pasien yang akan dioperasi kemarin malam tuh nggak muncul. Namun Seok udah punya firasat kalau memang sepertinya mereka ini dikerjain gitu. Saat sedang memasukkan seluruh peralatan ke mobil, Seok melihat mobil Dr. Choi. Dia langsung menghampirinya dan mengkonfrontasinya. Karena sepertinya Seok tahu semua ini adalah ulah dari Dr. Choi. Tanpa menanggapi pertanyaan Seok, Dr. Choi malahan berkata kalau ada posisi bagus untuk Seok di Boston. Tapi Seok malahan menyumpahi Dr. Choi agar dia cepat mati aja deh. Di malam hari, Seok mendapati dari jendela rumahnya kalau pria gelang kaki sedang menguntit Seok dari kejauhan. Dan Seok merasa tidak senang dengan hal ini. Gak sampai di sana, Seok juga mendapati kalau restoran tempat dia biasa makan telah disewakan. Restoran itu adalah restoran milik kakak si pria gelang kaki. Yongju menasihati Seok untuk tidak perlu marah dengan hal ini. Karena kan masih ada restoran lainnya gitu di sekitar mereka. Tapi Seok sangat marah karena dia merasa restoran itu adalah miliknya. Seok bahkan setiap hari makan di sana. Seok berjanji akan menghabisi si pria gelang kaki. Tapi Yongju memperingatkan Seok untuk tidak melakukannya. Keesokan harinya, Seok setuju untuk pergi bersama dengan pria gelang kaki. Saat di mobil, Seok memberikannya sebotol teh. Dan pria itu pun meminumnya. Sepertinya di dalam teh itu ada obat tidur. Jadi tiba-tiba saat pria itu kembali tersadar, dia sudah diikat dan dibekap di lantai rumah Seok. Seok mendatangi pria itu dan tanpa berpikir dua kali, Seok langsung menghabisi pria itu. Saat pria itu kehilangan nyawanya, Seok tertawa dengan puas. Setelah melakukan semua ini, Seok menelepon Yongju, menyuruhnya untuk membereskan rumah mereka. Jadi, Yongju itu tinggal bersama dengan Seok. Yongju jadi menyadari bahwa Seok telah menghabisi pria gelang kaki dan langsung memarahi Seok. Tapi dengan nada tanpa merasa bersalah, Seok berkata, "Nggak tahu, itu terjadi begitu aja." Luar biasa dah. Yongju segera bergegas pulang ke rumah dan menemukan barang-barang milik pria gelang kaki. Yongju langsung membakar seluruh barang milik pria itu. Sementara itu di tempat lain, Seok mengubur jasad si pria gelang kaki. Saat sedang mengubur, seseorang mendekati tempat Seok berada. Dan ternyata orang itu adalah Dr. Choi yang telah memergoki Seok. Sedangkan di rumah, polisi yang sedang berpatroli melihat api di rumah Yongju dan Seok. Jadi para polisi itu mendatangi rumah tersebut. Suatu hari, Dr. Choi kedatangan seorang temannya dari Amerika yang bernama Dr. Kim Yong-jin. Temannya itu menderita penyakit yang namanya meningioma. Sepertinya Dr. Choi yang akan merawat dan membedah temannya itu. Saat itu Dr. Kim Yong-jin datang bersama dengan anaknya. Seok yang melihat dari kejauhan merasa kalau tidak biasanya Dr. Choi tidak berhenti tertawa. Selama Dr. Choi kedatangan temannya itu, dia menjadi sangat sibuk sekali. Seorang suster mengatakan kalau Dr. Choi kelihatan sangat gugup untuk mengoperasi temannya itu. Seok merasa kalau itu tidak mungkin terjadi kepada Dr. Choi, karena Dr. Choi tidak akan pernah melakukan kesalahan. Ketika Seok bertanya kapan operasinya, suster itu mengatakan kalau besok waktunya. Seok kaget karena besok jadwalnya kosong. Dan ternyata Dr. Choi ingin Dr. Ha yang membantu operasinya.
Keesokan harinya, Seok bertemu dengan Dr. Ha dan mengajaknya berbicara. Di ruang operasi, Dr. Choi menanyakan di mana Dr. Ha kenapa belum datang sampai sekarang. Namun ternyata yang datang ke ruangan operasi adalah Seok. Sesaat sebelum operasi dimulai, Seok tidak sengaja memberikan pisaunya dengan posisi yang salah, sehingga membuat tangan Dr. Choi terluka. Alhasil, jadinya Seok yang melakukan operasi terhadap pasien temannya Dr. Choi. Operasi pun berhasil dilakukan, tapi Dr. Choi malah berkata kenapa Seok melakukan itu. Seok menjawab bahwa dia tahu rencananya Dr. Choi. Seok berkata kalau Dr. Choi berencana untuk mengacaukan operasinya tanpa ada yang sadar. Maka dari itu dia meminta Dr. Ha untuk membantunya melakukan operasi. Dr. Choi mengelak akan pendapatnya Seok. Seok kemudian berkata kalau Myung-jin itu bukanlah temannya, melainkan Dr. Choi membencinya. Dr. Choi kelihatan tegang karena Dr. Choi tampak tidak menyukainya. Tapi Dr. Choi tidak mengubris sama sekali kata-kata Seok dan pergi begitu aja. Kembali ke masa sekarang, ternyata yang memergoki Seok adalah Dr. Choi. Dr. Choi kemudian mengkonfrontasi Seok apa sebenarnya masalahnya Seok sampai segininya. Seok hanya menjawab kalau semua hal tentang dirinya adalah masalah, dan ini bukanlah urusannya Dr. Choi. Dr. Choi meminta Seok untuk memulai lagi dari awal, tapi itu ditolak mentah-mentah oleh Seok, karena pasti ada balasannya. Seok tidak ingin mengoperasi Dr. Choi apapun alasannya. Namun tiba-tiba Dr. Choi mendapat telepon. Langsung paniklah mereka berdua secara ada mayat kan. Dr. Choi kemudian menjawab telepon itu dan berbohong tentang lokasinya untuk mengelabui orang yang mencarinya. Dan kemudian Dr. Choi pergi dari lokasi. Dan kemudian Seok melanjutkan pekerjaannya. Keesokan harinya di kedai Mari, diketahui bahwa Kwon Si-woo, orang yang telah dibunuh oleh Seok, dinyatakan telah menghilang. Namun Seok pura-pura nggak tahu dengan muka tenangnya seperti tidak terjadi apa-apa. Seok pun senang dengan kejadian ini, karena akhirnya dia bisa makan terus di kedai ini. Wah, serem sih ya kalau ketemu orang kayak begini. Namun tiba-tiba ada orang yang mencari Seok di toko apotiknya, yang ternyata adalah dari Menteri Kesehatan. Hal yang sama pun terjadi di tempat prakteknya Yonho. Tempat mereka digeledah karena adanya masalah dalam resep alternatif. Mereka pun menebak kalau ini adalah perbuatannya Dr. Choi. Mereka berdua pun memutuskan untuk diam selama beberapa saat dan melihat situasinya terlebih dahulu. Seok yang kesal langsung menelepon Dr. Choi dan ngomel-ngomel lah dia jadinya. Dr. Choi kemudian meminta Seok untuk datang ke Busan untuk bertemu dengannya. Di Busan, ternyata sedang diadakan acara penghargaan kedokteran bergengsi, di mana Dr. Choi diprediksi akan memenangkan penghargaan itu selama 10 tahun berturut-turut. Seok dan Yongjo akhirnya pergi juga ke Busan. Saat di toilet, Seok mendengar gosipan para dokter wanita yang sedang berada di toilet. Dan di sana, Seok mendapatkan info mengenai CEO dari acara penghargaan bergengsi itu. Ternyata fakta diketahui bahwa anaknya selama ini sedang sakit parah, dan tidak ada dokter yang mau mengoperasinya. Seok pun kemudian mencari informasi tentang kebenaran berita itu saat sedang di motel. Yongjo bertanya apakah Seok akan pergi menemui Dr. Choi. Seok berkata tadinya begitu, tapi sekarang dia berubah pikiran. Karena dia merasa sebal melihat kelakuannya Dr. Choi. Jadi Seok berencana untuk mempermalukannya dan membuatnya rendah diri. Malam harinya, Seok tiba-tiba pergi untuk menghampiri CEO acara penghargaan itu yang bernama Nanae Ichida. Seok menghampiri kamar hotel Ichida. Dan di sana, dia memperkenalkan dirinya kalau dia dulu pernah bertemu dengan Nanae sewaktu masih menjadi asistennya Dr. Choi. Seok kemudian menunjukkan video operasi yang pernah dilakukannya terhadap seorang anak pria. Seok berkata kalau anak yang telah dioperasinya ini memiliki kondisi yang sama dengan anaknya Nanae. Dan di sana, Seok pamer akan kemampuannya kalau dia berhasil menyelamatkan anak itu. Nanae yang melihat itu pun jadinya terpaku dan fokus untuk menonton video operasi itu. Nanae masih tidak percaya akan hal ini. Tapi Seok berhasil meyakinkan Nanae kalau dia akan menyelamatkan anaknya. Nanae pun akhirnya menanyakan Seok apa yang dia mau dari dirinya. Karena nggak mungkin lah ya ada yang namanya gratisan. Seok mengatakan kalau dia kepingin membuat Dr. Choi menderita. Tapi setelah itu Nanae malah mengusirnya. Keesokan harinya, Seok kembali menghampiri Nanae dan menanyakan apakah Nanae sudah membuat keputusan. Dan jawaban Nanae pun masih tetap tidak, dan meminta Seok untuk pergi. Tapi Seok tidak menyerah begitu saja, dan mengatakan bahwa tawarannya masih berlaku sampai upacara penghargaan itu dimulai. Nanae mengatakan kalau proses pemilihan Dr. Choi sudah melalui proses penilaian yang adil. Dan fakta bahwa Seok berusaha untuk menyabotasenya menunjukkan siapa pribadi orang itu. Nanae pun kemudian pergi untuk menemui Dr. Choi. Malam harinya pada acara pesta malam, Nanae menghampiri Dr. Choi. Dan di sana mereka membahas tentang Seok. Di sana Dr. Choi memuji habis-habisan Seok.
bahwa dia lebih baik daripada para dokter yang ada di sini. Dan fakta bahwa Seok tidak pernah gagal dalam mengoperasi membuat Nanae kaget. Setelah itu Nanae pergi menghampiri Seok dan memberikannya izin untuk mengoperasi anaknya. Seok langsung menelepon untuk meminta bantuannya Hyunho, dan mereka pun pergi ke Jepang dengan menggunakan private jet. Kita kemudian melihat operasi anaknya Nanae pun akhirnya dilakukan. Seok pun terlihat percaya diri untuk melakukan operasi itu. Namun di tengah-tengah operasi terjadi sesuatu yang menyebabkan banyak darah pasien yang muncrat. Semua dokter yang ada di ruang operasi menjadi panik. Tapi Seok tetap tenang dan fokus melakukan operasi. Nanae yang panik pun masuk ke dalam ruang operasi. Wah, jadi ikutan tegang juga ya. Gimana hasilnya nanti? Adegan kemudian beralih ke acara penghargaan di mana diumumkan bahwa pemenang penghargaan itu bukanlah Dr. Choi, yang membuktikan bahwa operasinya Seok berhasil. Seok memperhatikan Dr. Choi dari atas ruang penghargaan, dan dengan perasaan bangga atas kemenangannya. Ketika hendak pulang, Seok bertemu dengan anak dari Myungjin yang temannya Dr. Choi yang waktu itu dioperasi oleh Seok. Seok pun mengingat orang itu dan kemudian menanyakan kabarnya Myungjin. Anaknya itu kemudian menceritakan kalau ayahnya sudah semakin membaik. Tapi tiba-tiba ayahnya mengatakan kalau sekarang dia ingin hidup bebas. Dan tiba-tiba aja menghilang. Di tempat lain, Dr. Choi mendapatkan telepon dari Detektif Lee dan memberitahukan tentang petunjuk yang didapatkan oleh polisi tentang operasi pembedahan otak ilegal. Dan meminta Dr. Choi untuk memeriksa beberapa hal, karena lokasinya tidak jauh dari Busan. Dan Dr. Choi pun mengiyakannya. Kemudian kita ke kilas balik di mana di saat Nanae menemui Dr. Choi di pesta malam. Ternyata di sana Dr. Choi yang memberikan ide untuk menerima tawarannya Seok dan menjadi penjaminnya. Yang berarti kalau sebenarnya Dr. Choi sudah mengetahui bahwa dia tidak akan memenangkan penghargaan itu dong. Kemudian kita melihat Seok juga menghampiri Dr. Choi. Dan di sana, Seok juga mengetahui bahwa Dr. Choi sudah tahu sebenarnya kan dari Nanae. Di sana, Seok juga memberitahukan Dr. Choi tentang anak Myungjin yang ditemuinya. Dan keadaannya Myungjin yang sekarang telah menghilang. Dan kemudian menanyakan apa yang telah dilakukan oleh Dr. Choi. Dan menuduh Dr. Choi telah membunuhnya. Dr. Choi tentu menolak tanggapan itu. Tapi Seok tidak percaya akan hal itu. Dan mengatakan kalau dia menyadari kenapa dia diasingkan karena telah menolong dan mengoperasi Myungjin. Dr. Choi tidak menanggapi Seok dan pergi begitu saja. Dr. Choi kemudian pergi menghampiri Detektif Lee dan Inspektur Yang untuk pergi bersama-sama ke TKP tempat dilakukannya operasi otak ilegal. Sesampainya mereka di sana, polisi tidak menemukan bukti apapun. Maka dari itu para polisi meminta bantuannya Dr. Choi untuk menemukan bukti. Tapi tiba-tiba di luar lokasi, para polisi kemudian menemukan sebuah mayat wanita yang terkubur di dalam tanah. Mayat itu ternyata adalah seorang wanita yang dalam episode sebelumnya telah dibunuh dan dikubur oleh Seok. Para polisi pun terkaget melihat hal ini. Dan begitu juga dengan Dr. Choi yang terdiam. Kilas balik kita melihat kalau tiba-tiba Seok menelepon rumah sakit bahwa hari ini dia tidak masuk kerja. Hal ini pun diketahui oleh Dr. Choi, padahal sebenarnya hari ini ada jadwal operasi. Karena kejadian yang langka ini, Dr. Choi sepertinya merasa khawatir. Dan akhirnya pergi nyamperin Dr. Choi deh ke rumahnya. Dan ketika sampai, mereka melihat wajahnya Seok yang sepertinya terluka. Ketika akan masuk ke dalam rumah Seok, Dr. Choi melihat sesuatu yang janggal di gudang rumahnya Seok. Nah loh, ada apa tuh? Saat sedang duduk, Dr. Ha menanyakan apa yang terjadi dengan mukanya Seok. Seok hanya menjawab ya gitu deh pokoknya. Dr. Choi kemudian menyuruh Dr. Ha untuk pergi membeli obat. Dan setelah Dr. Ha pergi, Dr. Choi kemudian menanyakan tentang kardus-kardus yang ada di depan. Seok hanya menjawab ya untuk membuang barang-barang yang tidak dibutuhkan. Dr. Choi kemudian bertanya kenapa Seok membolos kerja. Namun Seok tidak memberikan jawaban yang pasti. Dr. Choi kemudian berkata kalau dia dan Seok itu sama. Maka dari itu Dr. Choi bilang kalau Seok itu sedang berbohong. Dan kemudian Dr. Choi meminta Seok untuk jujur aja. Tapi Seok tetap aja menolak untuk menjawab. Dan kemudian pergi dari hadapannya Dr. Choi. Habis itu, Seok menelepon Dr. Ha dan memintanya untuk cepat kembali dan membawa Dr. Choi pergi dari sana. Namun, setelah Seok selesai menelepon, ternyata Dr. Choi sudah nggak ada di sana. Dan malah berada di gudangnya Seok, di mana Dr. Choi menemukan ada mayat di sana. Seok terus mengelak dan berkata kalau dia nggak tahu itu siapa. Tapi tak lama kemudian, Seok mulai bercerita. Jadi malam sebelumnya ketika pulang ke rumah, seorang pria tiba-tiba menyergap Seok dari belakang dan mencoba untuk memperkaos Seok. Namun Seok tidak diam saja dan melawan. Namun akhirnya membunuh pria itu dan menganggap itu sebagai pembelaan diri. Dr. Choi kemudian bertanya, sekarang bagaimana? Seok membeberkan rencananya.
Dan Dr. Choi bertanya lagi apa kau bisa menyelesaikannya sendiri, yang kemudian dijawab bisa oleh Seok. Setelah itu, Dr. Choi dan Dr. Ha akhirnya pergi dari hadapannya Seok. Kembali ke masa sekarang, berita tentang seorang mayat wanita yang ditemukan di sebuah kuil terbengkalai masuk ke dalam berita dan menimbulkan kehebohan. Namun yang di luar nalar, malah Seok dan Yongjo malah ada di sana. Yongjo yang takut ketahuan meminta Seok untuk pergi dari sini. Yongjo menganggap kalau Seok itu gila dan sinting karena masih berani berada di TKP. Tapi Seok malah merasa ini adalah hal yang menarik. Dan dari tampangnya itu kayak happy banget. Emang aneh banget ya ini Seok. Seok kemudian bertanya, apa semua yang dikubur sudah dibakar apa belum? Yongjo menjawab, lah, kan lu yang terakhir memeriksanya. Seok kemudian menemukan kalau Dr. Choi juga ada di lokasi. Dan jadi bertanya-tanya kenapa Dr. Choi ada di sini. Seok kemudian berusaha untuk bertemu dengannya. Dan akhirnya menemukan cara untuk bisa bertemu dengan Dr. Choi. Mereka kemudian berbicara berdua, dan Seok bertanya kenapa lu ada di sini. Dr. Choi malah bilang, lah, lu kali yang harusnya nggak ada di sini. Seok kemudian berkata, apa ini karena penghargaan yang gua rebut dari lu? Dr. Choi malah balik bilang, lu gila apa? Kenapa lu kesini sih? Dr. Choi kemudian bilang, lu menyedihkan banget deh. Tapi Seok malah balik ngelawan dong, dengan berkata, Kim Yong Jin gimana? Lu juga membunuhnya kan? Dr. Choi tetap mengelak dan berkata kalau dia itu berbeda. Seok kemudian berkata kalau dia akan menemukan jasadnya Kim Yong Jin. Pokoknya lu tunggu aja deh, dan kemudian Seok pun pergi. Keesokan harinya, anaknya Kim Yong Jin datang ketemuan dengan Seok. Dan di sana, dia memperlihatkan sebuah video rumah sakit jiwa dan berkata kalau ayahnya ada di sana. Dia mendengar kalau kata orang ada yang melihat ayahnya di sana, dan mengajak Seok untuk memeriksanya. Saat sedang makan, Detektif Lee datang dan membawa hasil forensik. Dr. Choi meminta untuk melihat hasil forensik itu dan menemukan sesuatu. Itu ternyata adalah bulu hewan yang tertinggal. Detektif Lee berkata kalau mereka akan tahu setelah hasil labnya keluar. Seok dan anaknya Myung Jin akhirnya sampai di rumah sakit jiwa itu. Mereka kemudian bertemu dengan salah satu pekerja di sana yang menunjukkan foto Myung Jin, tapi dengan nama yang berbeda. Anaknya kemudian bertanya di mana ayahnya itu sekarang. Si pekerja itu menjawab kalau dia nggak tahu. Karena setelah rumah sakit jiwa itu ditutup, semua pada pergi masing-masing. Namun, ada sebuah fakta penting yang dikatakan oleh si pekerja itu, bahwa di kepalanya ada bekas luka operasi. Seok kemudian meminta untuk melihat-lihat rumah sakit jiwa itu yang kemudian diperbolehkan oleh si pekerja. Si pekerja itu kemudian menanyakan soal hadiah yang akan diberikan. Dan dikatakan bahwa hadiah itu akan diberikan kalau ayahnya sudah ditemukan. Seok kemudian bertanya apa pernah ada tamu yang berkunjung. Dan si pekerja pun menjawab iya, ada satu orang. Dan kemudian Seok menunjukkan fotonya Dr. Choi. Tapi si pekerja itu mengatakan kalau dia tidak mengingatnya. Di tempat lain, Dr. Choi mengetahui dari informannya kalau bulu hewan yang diketemukan itu ternyata bulu dari anjing Rottweiler yang menunjukkan kalau Seok adalah pelakunya. Saat sedang menunggu bukti yang menguatkan keberadaan ayahnya, terjadi ketegangan di antara si anak dengan si pekerja yang menyebabkan tangannya si pekerja itu terluka. Saat Seok berusaha untuk mengobatinya, ternyata terlihat bahwa si pekerja itu memakai cincinnya Myung Jin yang dia curi waktu itu. Seok berusaha untuk menutupinya, tapi anaknya Myung Jin keburu tahu, sehingga akhirnya terjadilah perkelahian di antara mereka. Dan pada akhirnya mereka berdua pun terjatuh ke jurang. Si pekerja pun akhirnya meninggal, dan si anak selamat, tapi terbaring tidak berdaya. Sementara itu, Seok pergi menemui Dr. Choi. Dan di sana, Seok melemparkan cincinnya Myung Jin dan bertanya apakah Dr. Choi membunuhnya. Seok berkata bahwa seharusnya dulu itu Dr. Choi berkata jujur kepadanya kalau Dr. Choi membenci Myung Jin dan meminta Seok untuk membunuhnya. Maka dengan senang hati Seok akan membunuhnya demi Dr. Choi. Tapi Dr. Choi tidak menjawab apa-apa dan kemudian hendak pergi. Seok yang kesal berkata kalau Dr. Choi itu munafik. Lu itu tidak berbeda dengan gua. Lu itu cuma malu karena ketahuan sama gua, karena itu lu ngusir gua kan? Mendengar amukan Seok, Dr. Choi tetap diam dan pergi begitu aja. Dr. Choi kemudian pergi ke suatu tempat. Dan di sana dia membuka tutup sarung mobil. Dan kita bisa melihat bahwa ada mobil Rolls Royce yang ternyata dari kilas balik itu adalah mobilnya Myung Jin. Kembali ke masa sekarang, Dr. Choi mengendarai mobil itu. Dan kemudian pergi menemui Detektif Lee untuk mengajaknya pergi ke suatu tempat.
Di dalam mobil, Detektif Lee bertanya tentang hal yang penting apa yang ingin dikatakan Dr. Choi tentang Inspektur Yang. Dr. Choi kemudian meminta Detektif Lee untuk memasang sabuk pengaman. Detektif Lee kemudian juga bertanya tentang muridnya Dr. Choi yang kapan hari ketemuan, yang maksudnya adalah Seok. Detektif Lee juga mengatakan bahwa hasil lab itu udah keluar, dan bulu hewan yang tertinggal adalah bulu anjing Rottweiler. Di sana, Detektif Lee juga berkata kalau korban itu tidak punya anjing. Jadi bulu itu pasti berasal dari pembunuhnya. Dan sekarang ini tidak banyak dokter bedah otak yang punya Rottweiler. Dr. Choi berkata, ya memang benar tidak banyak. Dan tak lama setelah itu, Detektif Lee seperti terlihat mengantuk. Kita juga melihat kilas balik bahwa Myung-jin diancam dengan jarum yang memaksa dia menelepon ke anaknya oleh Dr. Choi. Kembali ke masa sekarang, kita juga melihat Dr. Choi mengendarai mobil dengan Detektif Lee yang tertidur di sebelahnya. Dan nggak tahu hendak pergi kemana. Nah lo. Atas setelah menelepon anaknya, leher Myung-jin ditusuk dengan jarum oleh Dr. Choi. Kita juga melihat kilas balik kalau saat itu Dr. Choi meminta bantuan Nyonya Ra untuk membelikannya sebuah tanah yang diisi dengan banyak anjing liar. Nyonya Ra penasaran dengan hal itu. Jadi dia pergi mengikuti Dr. Choi. Kita juga melihat bahwa Myung-jin jatuh dari ketinggian tapi belum sampai mati. Nah, saat itulah Nyonya Ra datang melihat semua kejadian itu dan kemudian memutuskan untuk menolong Myung-jin sehingga dia pun selamat. Myung-jin kemudian lupa ingatan karena kerusakan otak yang parah dan dibawa ke sebuah panti jompo dengan menggunakan identitas yang baru. Namun sayangnya, Myung-jin dengan identitas yang baru meninggal 3 bulan kemudian di panti jompo itu. Kita kemudian melihat juga kalau Seok dipanggil ke kantor polisi untuk melihat bukti CCTV kejadian kecelakaan anaknya Myung-jin, si Kyong. Di sana Seok mengatakan kejadian yang sebenarnya kepada si polisi, karena Kyong si penyerang sedang koma dan tidak bisa memberikan keterangannya. Seok bertanya kenapa kok Kyong yang jadi penyerangnya, padahal dia sedang ditipu untuk diambil uangnya. Seok pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Kyong. Di rumah sakit, Seok ketemu lagi dengan Dr. Choi. Dr. Choi mengatakan kalau Kyong menjadi seperti ini sekarang karena Seok terus ikut campur. Dr. Choi juga menginfokan Seok kalau polisi menemukan bulu anjing di pakaian jenazah wanita yang diketemukan yang bikin Seok kaget. Dr. Choi juga mengatakan kalau sekarang hanya tunggu waktu aja sampai Seok dijadikan tersangka. Dan saat ini mereka berdua tak punya banyak waktu. Seok menjawab, jadi aku harus mengoperasimu kalau mau tidak tertangkap nih. Dr. Choi menambahkan, ya kadang kita harus melakukan hal yang tak ingin kita lakukan kan? Seok juga berkata, kalau dia tidak memberitahu siapapun kalau Myung-jin ada di rumah sakit itu. Jadi nggak usah khawatir kalau polisi akan mengejarmu. Seok juga berkata semoga kita tidak akan bertemu lagi ke depannya dan kemudian pergi. Di kantor polisi, Inspektur Yang memeriksa kembali diagram kejadian pembedahan otak ilegal. Dan di sana, kita juga mengetahui bahwa Detektif Lee telah diculik. Tim polisi juga sudah menggeledah rumahnya Detektif Lee, tapi tidak diketemukan apa-apa. Inspektur Yang memerintahkan untuk mengambil CCTV rekaman saat dia keluar kantor dan meminta untuk melacak keberadaannya. Salah satu anggota muda di tim juga mengatakan kalau sebelum menghilang, Detektif Lee pernah meminta dia untuk mencari tahu keberadaan si broker Min pada hari terakhir dia kerja. Inspektur Yang kemudian meminta untuk mencari si broker Min. Inspektur Yang juga mendapatkan riwayat telepon dari Detektif Lee dan kemudian mencoba menelepon nomor yang tertera. Dan itu ternyata adalah nomornya Dr. Choi. Inspektur Yang kemudian pergi untuk menemui Dr. Choi. Dan di sana, dia mengatakan kalau seorang detektif telah menghilang selama seminggu. Itu adalah hal yang tidak normal. Dan bertanya apakah ada yang perlu dia ketahui. Inspektur Yang berkata kalau dia mengetahui kalau Detektif Lee menemui Dr. Choi. Dan Dr. Choi adalah orang terakhir yang dia telepon. Dr. Choi berkata memang benar kalau seharusnya dia pergi menemui Detektif Lee. Namun gak jadi karena sedang tidak enak badan. Dr. Choi berkata karena Detektif Lee punya sesuatu untuk dibicarakan bersama dengan Dr. Choi. Dr. Choi kemudian berkata kalau dia dicurigai ya. Inspektur Yang berkata ya semua masih perlu diselidiki. Dr. Choi kemudian mengatakan kalau Detektif Lee nggak bilang ke Inspektur Yang karena dia ingin membahas perihal Inspektur Yang yang menerima suap. Inspektur Yang mengatakan jadi kemarin itu nggak jadi ketemuan ya sama Detektif Lee. Boleh nggak gua periksa? Dr. Choi berkata kalau gua bilang nggak boleh, lu akan berhenti. Di tengah-tengah itu, Inspektur Yang mendapatkan telepon dari anak buahnya kalau mereka sedang ada di rumahnya Dr. Choi dan telah memeriksa CCTV dan bicara dengan pembantunya. Anak buahnya melaporkan kalau memang sepertinya Dr. Choi tinggal di rumah setelah pulang bekerja. Pada malam hari, Hyunho menghampiri Seok karena dia khawatir akan keadaannya Seok.
karena Yongju sepertinya amat mencemaskan Seok. Yongju itu sangat peduli terhadap Seok. Kita juga melihat kilas balik pertama kali Seok bertemu dengan Yongju. Kala itu, Hyono membawa Seok ke rumah sakit tempat Yongju dirawat. Yongju selama ini ternyata mengidap tumor di kepala. Dan sekarang ini tumornya membesar dan ternyata itu adalah tumor ganas. Yongju tidak mau dioperasi, karena dia sebenarnya tidak mau hidup lagi dan mati dengan tenang. Di sana Seok berkata, kalau mati dengan tenang itu nggak mungkin. Karena tumor ganas itu akan semakin tumbuh dan memberikan sakit kepala yang tak tertahankan. Begitu juga dengan muntah yang terus-menerus. Seok mengatakan kalau nunggu tumor untuk membunuhnya, maka kau akan menderita dalam waktu yang lama. Tapi kalau mati di meja operasi itu nggak perlu waktu yang lama. Seok mencoba membujuk Yongju untuk dioperasi. Dan hal itu jadinya membuat Yongju berpikir benar juga ya. Dan akhirnya mau dioperasi. Saat akan mau dioperasi, Yongju meminta Seok untuk menepati janjinya. Dan operasi pun dilakukan. Tapi hasilnya malah Yongju selamat setelah dioperasi. Jadi begitulah perkenalannya Yongju dengan Seok. Kembali ke waktu sekarang. Di apotik, Yongju tiba-tiba kedatangan dua orang tak dikenal. Dan saat di rumah, Seok menemukan kalau Yongju tidak ada di rumah. Dan kemudian meneleponnya. Yongju mengangkat teleponnya dan mengatakan kalau sekarang dia sedang ada di kampus. Padahal kata Seok seharusnya nggak ada jadwal ke kampus. Seok kemudian pergi ke kampusnya Yongju tapi tidak menemukan Yongju di sana. Seok kembali menelepon Yongju untuk mengajaknya makan. Tapi Yongju berkata kalau dia mau pergi menonton dengan temannya. Tapi ternyata Yongju itu sebenarnya ditangkap dan disekap di sebuah bangunan. Di sana Yongju ditanya apakah kau membunuhnya. Yongju pun menjawab tidak. Para gangster kembali bertanya, kalau gitu bosmu ya? Yang kemudian dibantah oleh Yongju, kalau Seok adalah seorang dokter, dan untuk apa dokter membunuh orang? Para gangster kemudian berkata, kalau saat itu hanya ada kalian bertiga yang ada di sana, jadi siapa yang membunuhnya? Apa perlu gua tanya langsung ke si dokter? Inspektur yang pergi ke terminal bus untuk menemui seseorang, dan meminta nomornya Min si broker. Setelah itu, inspektur yang menelepon Min yang kemudian diangkat oleh Min. Min bertanya dari mana dia dapat nomornya. Kita kemudian melihat abis itu Min menelepon Dr. Choi dan mengatakan kalau inspektur yang baru saja meneleponnya. Dan dia sangat marah akan hal ini. Dr. Choi bertanya emangnya dia tanya apa? Min bertanya, lu ya yang kasih nomor gua? Dr. Choi menjawab bukan, karena dia nggak punya nomornya Min. Min berkata kalau inspektur yang menawarkan akan melepaskannya kalau Min memberitahu apa yang dia tahu. Dr. Choi mengajak Min ketemuan, yang kemudian Min mempertimbangkannya. Dr. Choi kemudian mencoba menelepon inspektur yang untuk mengajak ketemuan. Tapi inspektur yang nggak bisa, karena udah janji untuk ketemu dengan seseorang. Inspektur yang menjadi curiga, karena hanya dia dan timnya saja yang mengetahui kalau hari ini mereka bertemu dengan si broker Min. Kita melihat kalau Min akhirnya bertemu dengan Dr. Choi. Dan di sana, Min menceritakan apa saja yang dia tahu tentang Seok dan Nihonho. Saat itu inspektur yang menelepon Min dan berkata kalau dia ada urusan mendadak. Jadi tidak bisa bertemu dan kemudian menutup teleponnya. Yang tentu saja membuat inspektur yang kesal. Sebelum pergi, Min bertanya apa urusan Dr. Choi dengan Seok. Apa ada hal yang orang seperti dia tak akan paham, kata Min. Dr. Choi pun tidak menjawab apa-apa dan kemudian pergi. Saat sedang menunggu Yongju di bioskop, Seok mendapatkan telepon dan kemudian pergi ke suatu tempat bersama dengan si gangster. Dan di sana dia menemukan kalau Yongju ditahan dan udah babak belur. Di sana Seok bertemu dengan bos gangster yang pernah dioperasinya. Si bos mengatakan karena ditemukannya perawat yang mati itu akan membuat posisinya menjadi sulit. Tapi karena Yongju sudah mengaku, jadi sekarang dia mengerti posisinya. Seok berkata kalau dia akan mengurus urusannya sendiri. Dan dia pastikan kalau ini tidak akan menjadi masalah bagi si bos gangster. Si bos kemudian menunjukkan fotonya si broker Min dan meminta Seok untuk mengurusnya. Yongju pun akhirnya dilepas dan pulang bersama dengan Seok. Di mobil, Seok berkata gimana kalau kita pindah ke Filipina aja. Yongju tidak suka dengan ide ini. Seok berkata kalau dia lelah dengan hidup di sini dan muak dengan semuanya. Yongju berkata, jadi lu mau kabur? Gimana dengan apa yang lu bilang semua yang ada di sini itu milik lu? Seok berkata ya pergi aja. Kan lu akan selalu ikut gua kemanapun gua pergi. Yang kemudian dibantah oleh Yongju. Tak lama setelah itu tiba-tiba ada sirene mobil pemadam kebakaran. Polisi yang ada di sana mengatakan kalau gudangnya Seok terbakar. Seok berkata kalau itu bukanlah gudangnya, tapi kandang anjingnya. Seok pergi ke sana, tapi dia melihat kalau kandang anjingnya sudah habis terbakar. Ternyata pelaku pembakaran ini dilakukan oleh Dr. Choi. Nyonya Ra juga menginfokan kalau kejadian ini akan membuat Seok tidak diam begitu saja.
Dan benar aja, Seok langsung menelepon Dr. Choi. Seok berkata, apa ada yang mau Dr. Choi katakan kepadanya? Dr. Choi berkata kalau dia tidak bisa bergerak sekarang. Jangankan mau operasi, megang sendok aja nggak bisa. Seok kemudian berkata kalau dia akan pergi ke tempatnya. Namun tiba-tiba mobilnya Dr. Choi ditabrak oleh Seok dari belakang. Bahkan bukan hanya sekali, tapi berkali-kali karena saking keselnya Seok kali ya. Dr. Choi kemudian keluar dari mobil seperti menantang Seok untuk menabraknya. Seok berusaha untuk menabraknya, tapi di titik-titik terakhir nggak jadi dan kemudian pergi. Yeonho datang ke tempatnya Seok dan di sana, Yeonju berkata kalau mereka akan pindah ke Filipina. Sedangkan Seok di kamarnya menangis karena kehilangan anjingnya. Tak lama setelah itu tiba-tiba Min mendatangi tempat mereka. Yeonho dan Seok tidak berniat untuk berbicara dengannya. Min berkata kalau dia menderita kerugian karena Yeonho dan Seok kapan hari membatalkan operasi. Seok pun akhirnya turun dan berkata kalau dia senang Min ada di sini. Min kemudian memberikan dokumen operasi selanjutnya. Tapi Seok berkata kalau dia dan Yeonho tidak akan bekerja sama dengannya lagi. Min berkata, apa kau lupa kau masih ada utang denganku? Kita melihat kalau Seok, Yeonho, dan Yeongju akhirnya pergi juga untuk mengoperasi di sebuah kapal. Seok berkata siapa pasiennya, tapi mereka tidak tahu siapa orangnya. Yeongju berkata kalau operasi ini tidak bisa dilakukan seorang diri. Jadi akan ada dokter bedah lain yang ikutan. Dokter bedah yang lain pun datang dengan taksi. Dan ketika melihat siapa yang datang, mereka semua pun kaget kalau itu ternyata adalah Dr. Choi. Dr. Choi berkata, kenapa dengan tampangnya Seok? Lu nggak suka ya gua ada di sini? Yang kemudian dijawab oleh Seok, ya gua nggak suka. Kita melihat bahwa ternyata Min yang menelepon Dr. Choi dan meminta bantuannya untuk mengoperasi. Di kapal, Seok kesal sama Min. Kenapa harus mengajak Dr. Choi dan di sana dia jadinya marah-marah deh. Min menjelaskan karena pasiennya meminta dokter terbaik. Min juga mengatakan kalau nanti pas operasi, Seok itu bukan kepala bedahnya. Saat sedang membereskan peralatan operasi, Yeongju khawatir. Karena ini pertama kalinya Seok bukan menjadi kepala bedah. Tapi ditenangkan oleh Hyunho yang mengatakan kalau Dr. Choi juga dokter yang hebat. Tapi Yeongju mengatakan kalau dia hanya takut Seok berulah. Dr. Choi kemudian bertemu dengan Seok. Dan di sana dia bertanya apakah Seok masih kesal sama anjingnya yang udah nggak ada. Dr. Choi bilang kalau polisi mencurigainya. Dan dia yang harus membenahinya untuk Seok. Seharusnya lu yang berterima kasih. Seok berkata kalau dia bisa menyembunyikannya. Tapi Dr. Choi malah membakarnya. Dr. Choi bilang, lu kenapa sih? Kan cuman anjing aja. Seok yang kesal jadinya memukuli Dr. Choi dengan payungnya. Tapi untung aja Hyunho dan Yeongju ada di sana untuk menghentikannya. Min pun datang menghampiri tempatnya Seok dan gak habis pikir. Kalau Seok memukuli orang yang akan melakukan operasi besok. Min mencoba untuk masuk tapi pintunya dikunci. Min juga mengatakan kalau Yeongju harus mengontrol Seok. Karena kalau operasi ini gagal, maka tidak akan ada yang akan turun dari kapal ini. Yeongju kemudian bertanya, siapa sih sebenarnya pasiennya? Dan Min menjawab seorang dewa. Di kamar, Dr. Choi berkata, kenapa kok Hyunho mau bekerja sama dengan Seok yang punya masalah mental? Hyunho meminta Dr. Choi untuk tidak merundungnya. Hyunho juga berkata kalau dia telah memberikan hasil tes kepada temannya dan menyarankan Dr. Choi untuk dirawat olehnya. Tapi itu ditolak oleh Dr. Choi. Karena kenalannya Hyunho itu bukan yang terbaik. Di tempat lain, kita melihat kalau Dr. Alan Kim telah sampai ke Korea. Dan Nyonya Ra yang menjemputnya dan kemudian mengantarnya ke rumah Dr. Choi. Alan Kim mau menghubungi Dr. Choi. Tapi Nyonya Ra mengatakan kalau sementara waktu ini dia tidak bisa dihubungi. Keesokan harinya, Dr. Choi bertemu dengan pasiennya di Geladak. Sepertinya pasiennya kali ini adalah seorang pemuka agama yang sangat dihormati. Maka dari itu, dia tidak bisa sembarangan ke rumah sakit. Saat sedang sarapan, Seok bertanya kenapa pasiennya mau melakukan operasi pada malam hari. Ini hanya akan membuat Seok bekerja semalaman. Min berkata kalau pasiennya ingin dibedah pada jam tidurnya, sehingga serasa kalau dia hanya pergi tidur aja. Yeonho berkata kalau pasiennya adalah Kim Un-tae. Dia adalah seorang pemimpin sekte agama tertentu, dan ini tidak disukai oleh Seok. Sektenya ternyata mempunyai 200.000 pengikut, yang membuat Yeongju takut kalau akan terjadi kesalahan. Seok kemudian meminta untuk berbicara dengan Hyunho. Di sana, Seok berkata kalau Dr. Choi mengalami masalah dengan tangannya. Hyunho bingung, kalau emang separah itu, dia pasti bilang kalau dia tidak bisa membedah. Tapi hal itu dijawab itu mungkin karena egonya. Di kantor polisi, direktur kepolisian mengomeli setiap petugas yang ada karena detektif Lee sudah menghilang selama 2 minggu. Apa kita akan diam aja sampai mayatnya muncul? Dan bertanya apa rencana kalian? Inspektur yang berkata kalau dia akan temukan Min. Direktur polisi berkata, lu bisa urus nggak? Kalau nggak, gua suruh yang lain nih.
Inspektur Yang kemudian berkata, berikan dia waktu seminggu. Keesokan harinya, Inspektur Yang menyuruh anak buahnya untuk menangkap Tuan Pyo, orang yang membocorkan nomor telepon Min pertama kali. Kembali ke kapal, operasi Kimunte pun akhirnya dilakukan. Dr. Choi, Seok dan timnya pun bekerja keras untuk menyukseskan operasi ini. Di kantor polisi, Tuan Pyo diancam oleh Inspektur Yang untuk memberikan posisinya Min. Dan Tuan Pyo pun mau tak mau mengikuti kemauan Inspektur Yang dan menelepon Min. Kembali ke ruang operasi, tremor tangannya Dr. Choi sempat kambuh, dan Seok menawarkan untuk ganti posisi. Tapi Dr. Choi tetap kekeh untuk melanjutkan operasi tersebut. Dan di saat itu, Dr. Choi tiba-tiba mengucapkan terima kasih kepada Seok. Dr. Choi mengingat kembali kenangan ketika mereka masih suka bekerja sama di ruang operasi. Dan itu adalah masa-masa yang paling seru dan memuaskan selama hidupnya Dr. Choi. Dr. Choi juga menyadari kalau mengajar itu bisa menjadi hal yang paling seru selama ini. Seok pun kaget mendengar ini semua. Operasi pun selesai dan berhasil dilakukan dengan baik oleh keduanya. Dan setelah itu, Seok pun pergi menghampiri Dr. Choi di geladak kapal. Di sana, Seok juga berkata kalau dia tahu Dr. Choi membencinya. Tapi yang dijawab tidak benar oleh Dr. Choi. Kalau Seoklah yang membenci dirinya. Seok juga berkata, saat bekerja sama dengan Dr. Choi di rumah sakit itu adalah hal yang paling membahagiakan dalam hidupnya. Dia menyukainya dan jelas-jelas bahagia. Tapi itu semua adalah masa lalu yang membuatnya sedih. Seok juga berkata bahwa ini adalah operasi bersama yang terakhir bagi mereka. Dan kemudian mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Dr. Choi. Di rumahnya Dr. Choi, Dr. Ha bertemu dengan Dr. Alan Kim. Dan di sana Dr. Alan Kim menanyakan tentang Seok. Dan menceritakan bahwa dia akan mengoperasi bersama dengan Seok. Dan akan melakukan challenge bersama. Dr. Alan Kim kemudian memperlihatkan Dr. Ha hasil scan otak kepada Dr. Ha. Yang membuat Dr. Ha kaget. Kembali ke kapal, Dr. Choi akhirnya pulang yang dijemput oleh Nyonya Ra. Sedangkan Seok dan Yongju balik belakangan dengan Min. Di mobil, Nyonya Ra mengatakan tentang Min. Kalau dia mungkin akan terus memanfaatkan Seok supaya Dr. Choi mau terus mengoperasi. Apakah Dr. Choi nggak masalah dengan hal itu? Yang kemudian dijawab oleh Dr. Choi untuk berhenti di suatu tempat. Min kemudian membawa Seok dan Yongju untuk makan bersama. Tapi kita melihat kilas balik bahwa saat Inspektur Yang menelepon Min, dia mengancam Min untuk menjatuhkannya. Dan untuk hal itu, Min mencoba untuk menenangkan Inspektur Yang. Min pun berencana untuk membocorkan siapa dokter bedah yang mengoperasi saat itu. Maka dari itu, dia membawa Seok untuk pergi makan, supaya bisa ditangkap oleh para polisi. Di tengah-tengah itu, Seok tiba-tiba berhenti dan merasakan nyeri di belakang kepalanya. Kemudian meminta Yongju untuk memberikan dia obat nyeri. Hal ini membuat Seok terpisah dengan Min. Sedangkan Min tidak sadar kalau dia terpisah dengan Seok dan Yongju. Saat akan sampai ke tempat makan yang sudah ditunggu oleh para polisi, dia baru sadar kalau Seok tidak ada di sana. Min kemudian pergi mencari Seok dan polisi pun mengikutinya. Saat itu, tiba-tiba Seok muncul dan mengajak Min untuk berbicara berdua. Min pun berkata, kita mau bicara di mana? Yang dijawab oleh Seok, pokoknya di mana kita bisa sendirian. Saat itu juga Seok mendapatkan telepon dari Dr. Ha. Dr. Ha bertanya apakah dia bersama dengan Dr. Choi sekarang. Jika memang begitu, minta Dr. Choi untuk menjawab teleponnya. Di sana Dr. Ha mengatakan, apa lu tahu kalau Dr. Choi sakit? Yang dijawab, ya tahulah, dia menderita glioma otak sama Seok. Dr. Ha kemudian mengatakan, lu berarti nggak tahu. Hal itu membuat Seok sebal dan meminta Dr. Ha untuk ngomong aja sih, jangan berbelit-belit. Dr. Ha mengatakan kalau Dr. Choi tidak punya banyak waktu, karena sebentar lagi dia akan mati. Dan meminta Seok untuk membawa Dr. Choi ke rumah sakit secepatnya. Hal ini membuat Seok terpaku. Dan tiba-tiba kita kemudian melihat langkah seseorang yang mengajak Min pergi. Setelah itu kita juga melihat Min yang terhuyung-huyung dibawa pergi oleh sosok seseorang itu. Seok menyaksikan itu semua dan dia melihat ada darah di jalan. Untungnya Yongju segera kembali ke tempat Seok berada. Dan dia menarik Seok untuk pergi dari sana. Karena Yongju melihat detektif yang datang ke lokasi tersebut bersama dengan tim polisinya. Setelah Yongju dan Seok pergi, Seok mendapatkan pesan yang berisi sebuah alamat. Jadi Yongju dan Seok segera menuju ke alamat tersebut. Ternyata ada kunci mobil Min yang sengaja ditinggal di sana. Seok pun mengambil kunci mobil itu. Kemudian Seok menelepon Dr. Ha dan menanyakan apa maksud perkataan Dr. Ha sebelumnya. Dan menyuruh Dr. Ha untuk mengirimkan hasil MRI otak Dr. Choi kepada Seok. Kita lalu melihat detektif Yan dan rekan polisinya menemukan Min di tanah dan sudah kehilangan nyawanya. Di waktu yang sama, Dr. Choi kembali ke hotel. Dan dia meletakkan sebuah pisau bedah yang sudah berumuran cairan merah. Apakah Dr. Choi menghabisi Min? Di rumah, Yongju dan Seok tahu kalau sepertinya Dr. Choi sudah menghabisi Min.
Dan kalau Dr. Choi nggak menghabisi Min, Seok dan Yongju pasti sudah ditangkap sama detektif Yang. Tapi Seok tidak memperdulikan hal tersebut, karena dia sedang berkonsentrasi mencari email dari Dr. Ha yang mengirimkan hasil MRI otak milik Dr. Choi. Ternyata hasil MRI yang Dr. Ha berikan kepada Seok itu berbeda dengan hasil CT scan yang Hyun Ho berikan kepada Seok kemarin itu. Ini berarti Dr. Choi menutupi foto otaknya sendiri. Yongju berharap Seok mengoperasi Dr. Choi, karena Dr. Choi sudah sampai menghabisi Min untuk menyelamatkan Seok. Jadi Yongju meminta Seok untuk menyelamatkan Dr. Choi juga. Di tempat lain, detektif Yang bertemu dengan dokter forensik yang memberitahunya kalau Min kehilangan nyawanya karena kehilangan banyak darah akibat benda tajam ramping dengan lebar sekitar 1 cm. Melihat dari letak tusukannya, dokter forensik menebak kalau pelakunya pasti seorang dokter atau seseorang yang terlatih di tingkat medis. Setelah mendapatkan pencerahan dari dokter forensik, detektif Yang kembali ke kantornya. Di ruangannya, kita mengetahui kalau ternyata detektif Yang tuh sempat melihat Dr. Choi membawa Min yang sedang terhuyung-huyung. Berarti sebenarnya detektif Yang sudah tahu kalau Dr. Choi lah yang menghabisi Min. Di tempat lain, si ketua gangster mendapatkan info kalau yang menghabisi Min adalah seorang pria. Padahal kan ketua gangster itu menyuruh Seok yang menghabisi Min. Keesokan harinya, Hyun Ho, Seok, dan Yongju makan siang bersama. Di sana, Seok meminta Hyun Ho untuk mencarikannya tempat untuk mengoperasi. Sekarang, Seok bersedia untuk mengoperasi Dr. Choi. Mereka bertiga kemudian berdiskusi untuk menemukan langkah terbaik agar proses operasi Dr. Choi berjalan dengan baik. Seok mengatakan kalau operasi Dr. Choi sepertinya akan mirip dengan salah satu pasien yang pernah mereka tangani dulu. Yang berarti Seok harus melakukan cangkok pembuluh darah. Tapi Yongju tidak yakin akan hal itu. Karena dulu aja pasien itu sempat kehilangan nyawanya akibat cangkok itu. Namun Seok bersikeras kalau dia pasti bisa melakukannya kali ini. Sementara itu, Alan Kim akhirnya bertemu dengan Dr. Choi di rumah sakit. Dia bertanya kapan dia akan bertemu dengan Seok. Sepertinya Alan Kim sangat menanti-nantikan untuk dapat bertemu dengan Seok. Ketika Yongju dan Seok hendak pulang, anak buah ketua gangster mengajak Seok untuk pergi menemui ketua gangster. Tanpa takut, Seok pun mengikuti mereka. Ketua gangster mengatakan kalau yang menghabisi Min adalah seorang pria. Mendengar itu, Seok mengomel. Lu, sekarang ribet banget dah ya. Yang penting kan Min udah nggak ada. Mau siapapun yang telah menghabisinya. Ketua gangster mengatakan kalau dia hanya penasaran aja. Kira-kira siapa yang menghabisi Min? Tapi ketua gangster tidak mempermasalahkannya. Lalu menawarkan bantuannya jika suatu saat Seok membutuhkannya. Malam itu, detektif Yang menemui Dr. Choi di sebuah tempat makan. Dalam keadaan setengah mabuk, detektif Yang bertanya, kenapa Dr. Choi menghabisi Min? Kenapa Dr. Choi melakukan pembedahan ilegal? Detektif Yang mengaku kalau dia melihat Dr. Choi menghabisi Min. Dan juga menuduh kalau Dr. Choi yang telah menghabisi detektif Lee. Dr. Choi hanya tersenyum dan berkata kalau dia tahu semua tentang detektif Yang. Jadi gimana? Apakah detektif Yang siap jatuh bersama dengan Dr. Choi? Apakah detektif Yang siap untuk dipenjara dan meninggalkan keluarganya? Nah loh, keesokan harinya Dr. Choi melayat Ki-yong ke rumah duka, dan Seok pun ada di sana. Seok bertanya, kenapa Dr. Choi menghabisi Myung-jin yang adalah ayah Ki-yong? Dr. Choi mengaku, karena Myung-jin ingin membawa Seok untuk bekerja ke luar negeri saat itu. Myung-jin itu adalah dokter, tapi dia hanya mementingkan uang. Jadi Myung-jin suka membawa para dokter muda untuk dipekerjakan mati-matian demi mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Mendengar itu, Seok pun setuju jika Dr. Choi menghabisi Myung-jin. Setelah mengatakan itu, Seok dan Dr. Choi berbicara di sebuah ruang operasi. Seok menyatakan kalau dia akan mengoperasi Dr. Choi karena sudah melihat hasil MRI dari Dr. Ha. Tapi Dr. Choi kali ini menjawab kalau dia akan mempertimbangkannya. Ngamuklah Seok mendengar jawaban dari Dr. Choi. Kan awalnya Dr. Choi yang kebelet pengen dioperasi, sekarang malahan kayak gini. Seok berkata, bodo amat lah terserah lu deh. Pokoknya setelah gua menemukan tempatnya, gua kabarin. Jangan buat masalah pokoknya. Setelah mengatakan itu, Seok pun pergi. Malam itu Yongju menemani Seok ke rumah sakit Hanul. Di sanalah Seok dan Hyun Ho bertemu dengan seorang dokter yang bersedia meminjamkan salah satu ruang operasi yang ada di rumah sakit itu untuk dipakai oleh Seok agar Seok bisa mengoperasi Dr. Choi. Selagi Seok dan Hyun Ho mengecek ruangan operasi itu, Yongju tetap berada di mobil. Dan tiba-tiba Nyonya Ha datang juga ke rumah sakit itu, dan dia memberikan kartu namanya kepada Yongju. Tidak lama kemudian, Seok mendapatkan telepon dari detektif Yang. Jadi Seok mendatanginya ke kantor polisi. Detektif Yang menemui Seok di ruang interogasi sambil menyodorkan beberapa foto yang merekam Seok sedang pergi bersama dengan Min kemarin itu. Detektif Yang bertanya, sedang apa Seok di tempat itu? Dengan santai, Seok menjawab, cuma nyari udara segar aja kok, memang ada masalah.
Detektif Yang kemudian menyodorkan sebuah berkas yang menuliskan kalau dulu Seok pernah mencekik Dr. Choi dengan selang infus. Detektif Yang menambahkan, kamu pasti benci ya sama Dr. Choi karena Dr. Choi, surat izin praktekmu sebagai dokter dicabut. Pasti Dr. Choi sangat jahat kan kepadamu? Mendengar itu, Seok hanya tersenyum. Melihat reaksi Seok, detektif Yang yakin kalau Seok adalah kelemahan Dr. Choi. Jadi detektif Yang yakin kalau dokter yang akan Min serahkan kepadanya adalah Seok. Detektif Yang menebak kalau Seok adalah alasan Dr. Choi menghabisi Min. Keesokan harinya, Dr. Choi mengemasi seluruh barang di ruangannya. Nyonya Ra juga ada di sana. Pada saat itu, Seok menelepon Dr. Choi dan menanyakan kesehatannya. Seok mengatakan kalau dia sudah menemukan tempat di mana dia bisa mengoperasi Dr. Choi dan menyuruh Dr. Choi menjalani tes praoperasi di rumah sakit dan operasinya akan dilakukan besok malam. Setelah menutup telepon dari Seok, Nyonya Ra bertanya, Seok belum tahu ya? Dr. Choi mengatakan kalau nanti juga Seok akan tahu. Ngapain memberitahukannya sekarang? Nyonya Ra berkata, kalau jadi Seok, dia pasti akan marah. Nyonya Ra juga memberitahu Dr. Choi kalau detektif Yang telah memanggil Seok untuk interogasi selama 3 jam. Mendengar itu, Dr. Choi jadi kesal terhadap detektif Yang. Malam operasi untuk Dr. Choi pun tiba. Yongju, Yonho, dan Seok sudah bersiap untuk mengoperasi Dr. Choi. Namun di kantor polisi, detektif Yang ditelepon oleh seseorang dan bergegas pergi ke sebuah tempat. Di sana, detektif Yang menemukan tubuh detektif Lee yang sudah membeku di dalam kulkas. Sementara itu di ruang operasi, di saat semua dokter menunggu kehadiran Dr. Choi, seseorang malahan masuk ke ruang operasi itu. Itu adalah Alan Kim. Sedangkan Dr. Choi, dia malahan nongol di tempat detektif Yang berada. Dr. Choi langsung memutar sebuah rekaman, di mana detektif Lee mengaku kepada Dr. Choi kalau pada bulan Februari tahun lalu ada insiden pembunuhan di sebuah motel. Detektif Lee jelas melihat detektif Yang mengambil sesuatu yang mirip pemantik. Tapi saat detektif Lee memeriksa bukti TKP, tidak ada pemantik itu. Saat itulah, detektif Lee mulai curiga dan mulai memeriksa detektif Yang. Ternyata, detektif Yang menghancurkan barang bukti kunci pada sejumlah kasus dan memeras tersangka demi uang. Setelah memutar rekaman itu, Dr. Choi mengaku kalau dialah yang selama ini melakukan pembedahan ilegal bersama dengan Min. Dan dirinya jugalah yang menghabisi si perawat di kuil itu. Intinya, Dr. Choi melindungi Seok dengan meng-frame dirinya sendiri. Dr. Choi lalu membuat kesepakatan dengan detektif Yang. Intinya, detektif Yang tetap aja melakukan penyelidikan yang seharusnya. Tapi detektif Yang harus memberikan waktu sebulan untuk Dr. Choi. Barulah setelah itu detektif Yang boleh menangkapnya. Sementara itu di ruang operasi, Alan Kim mengatakan kalau Dr. Choi tidak akan datang malam ini. Karena Dr. Choi sudah merencanakan operasinya sendiri secara detail. Mulai dari waktu, lokasi, dan siapa aja yang terlibat di dalamnya. Alan Kim juga memberikan obat yang selama ini Dr. Choi konsumsi. Oleh karena itu, Alan Kim yakin akan ada komplikasi tak terduga selama operasi. Dan Seok tidak akan bisa tangani itu di rumah sakit kecil seperti ini. Mengetahui kebenaran itu, membuat Seok mengamuk dan dia langsung pergi menemui Dr. Choi. Setelah Seok pergi, Yongju bertanya ke Yonho, sebenarnya itu obat apaan sih? Itu adalah obat untuk penderita kanker stadium akhir. Obat itu sangat efektif, tapi memiliki efek samping yaitu sulit untuk dibius. Pada saat yang sama, Alan Kim menyela percakapan mereka dan menjelaskan kepada mereka kalau sebulan dari sekarang, Seok dan Alan Kim akan mengoperasi Dr. Choi di rumah sakit Yonsin di ruang operasi gedung baru. Jadi Alan Kim ingin agar Yonho juga ikut serta dalam operasi tersebut. Tapi Yonho tidak menjanjikan apapun. Dia masih menunggu pernyataan resmi dari Seok. Karena Seok kan sekarang sedang pergi untuk menemui Dr. Choi. Namun Alan Kim mengatakan kalau Dr. Choi sekarang lagi menghilang untuk sementara waktu sampai tanggal operasi dilaksanakan. Dr. Choi sengaja menghilang agar kondisinya semakin memburuk. Intinya, Dr. Choi sudah siap meninggoy di meja operasi lagi tuh. Seok yang berada di rumah Dr. Choi pun mengamuk karena tidak menemukan Dr. Choi dimanapun. Keesokan paginya, salah satu rekan detektif Yang melaporkan kepada detektif Yang kalau kemarin malam ada laporan dari seorang wanita yang menginfokan tentang tubuh detektif Lee ditemukan di sebuah gudang, dan gudang itu adalah milik Dr. Choi. Di tempat lain, Seok kembali menemui Alan Kim. Seok bertanya, kenapa Dr. Choi ingin meninggoy di meja operasi? Itu karena Dr. Choi ingin agar Seok gagal sekali dalam operasinya. Seok harus kehilangan Dr. Choi di meja operasi, jatuh ke lantai dan menjerit pilu. Dengan merasakan kepedihan, Seok akan mendobrak batasannya sebagai dokter bedah, sehingga Seok bisa lebih meningkat lagi. Jadi Dr. Choi akan memastikan kalau pembedahan dirinya harus gagal 100%. Ini guru memang agak lain ya. Makin frustasilah Seok mendengarkan hal ini dari Alan Kim. Tapi Alan Kim berkata, entah mengapa dia merasa Seok akan tetap berhasil. Maka karena itu, Alan Kim mengajak Seok ke gedung baru di rumah sakit Yonsin.
Di sana, mereka berdua mendiskusikan langkah yang harus diambil saat mengoperasi Dr. Choi nantinya. Setelah sepakat, Seok mengklaim kalau dia akan mencari cara untuk membawa Dr. Choi kembali sebelum sebulan. Sementara itu, Yeonju melihat kartu nama dari Nyonya Ra. Ternyata malam itu, Nyonya Ra memperkenalkan dirinya sebagai teman dari Dr. Choi. Dan jika suatu hari nanti Seok kesusahan, Yeonju bisa menghubungi Nyonya Ra untuk meminta bantuannya. Di tempat lain, kita melihat Nyonya Ra menghampiri Dr. Choi yang sedang dalam persembunyiannya. Nyonya Ra juga menginfokan kalau para polisi sudah menemukan tubuh detektif Lee. Tapi nggak beberapa lama kemudian, Dr. Choi mengalami kesakitan akibat penyakit yang dideritanya. Malam itu, Seok menemui ketua gangster dan meminta bantuannya untuk mencari Dr. Choi. Sedangkan Nyonya Ra mendatangi Hyono dan memberitahunya untuk mendatangi tempat persembunyian Dr. Choi. Saat Hyono sampai di TKP, dia melihat dari luar jendela rumah kalau Dr. Choi sudah terkapar. Melihat itu, Hyono segera masuk ke dalam rumah dan memeriksa Dr. Choi. Hyono juga merawatnya agar Dr. Choi bisa kembali siuman. Ketika Dr. Choi sudah siuman, Hyono menasihati Dr. Choi agar berhenti keras kepala seperti ini. Tapi Dr. Choi bersikeras dia ingin melakukan apapun yang dia ingin lakukan untuk hidupnya. Sementara itu, detektif yang membuat konferensi pers yang menyatakan kalau tubuh detektif Lee sudah ketemu. Dan berdasarkan analisis sidik jari, tersangkanya adalah Dr. Choi, yang juga adalah pemilik dari gudang tersebut. Tentu saja, berita ini menyebar ke seluruh penjuru negeri. Yeonju yang menonton berita itu pun segera memanggil Nyonya Ra untuk bertemu. Yeonju menyatakan kekhawatirannya atas Dr. Choi dan Seok. Tapi Nyonya Ra mengatakan kalau sekarang Hyono sedang merawat Dr. Choi. Setelah mendengar semuanya itu, Yeonju langsung melaporkan hal ini kepada Seok. Sedangkan detektif Yang, dia ditegur habis-habisan oleh atasannya karena tidak mau memasukkan Dr. Choi ke dalam DPO. Namun detektif Yang berjanji akan segera menangkap Dr. Choi. Berarti detektif Yang udah tahu ya kalau sebulan lagi Dr. Choi akan meninggoy. Malam itu, ketua gangster beserta anak buahnya mendatangi rumah persembunyian Dr. Choi. Ketua gangster menelepon Hyunwoo, dan Dr. Choi yang mengambil alih telepon itu. Ketua gangster ingin menemui Dr. Choi, dan mereka berdua pun akhirnya bertemu. Di tempat lain, Seok bertemu dengan detektif Yang. Seok akhirnya tahu kalau detektif Yang dan Dr. Choi telah membuat kesepakatan, di mana detektif Yang tidak akan menangkap Dr. Choi selama sebulan, karena sebulan lagi Dr. Choi akan meninggal. Mendengar itu, Seok nggak terima. Dia nggak bilang kalau dirinya bisa menyelamatkan Dr. Choi. Tapi detektif Yang menyuruh Seok untuk tidak usah menyelamatkan Dr. Choi. Seok lalu mengatakan kalau dirinya lah yang menghabisi si perawat. Dan bagaimana jika Seok mengakui hal ini? Lalu memberitahu semua orang kalau Dr. Choi dan detektif Yang telah membuat kesepakatan seperti itu. Jadi Seok mengancam detektif Yang untuk tidak pernah mendekati Dr. Choi. Setelah berurusan dengan detektif Yang, Seok kembali ke mobilnya dan bersama dengan Yeonju, mereka pun pergi ke lokasi di mana Dr. Choi berada. Tapi di tengah jalan, sebuah mobil menabrak mobil Seok. Ternyata detektif Yang lah si penabrak itu. Untung aja Seok masih hidup. Tapi detektif Yang menarik dan menghajar Seok. Yeonju yang akhirnya siuman pun membantu menyelamatkan Seok. Namun di tengah-tengah pertarungan, Seok langsung mengeluarkan pisau lipatnya dan menghabisi detektif Yang seketika itu juga. Setelah melakukan aksi gilanya ini, Seok menelepon ketua gangster dan meminta untuk berbicara dengan Dr. Choi. Seok berteriak di telepon kalau dia sudah menghabisi detektif Yang. Seok menyalahkan Dr. Choi dan menyuruh Dr. Choi untuk segera menemuinya di TKP. Tanpa ragu, Dr. Choi pun pergi ke TKP. Dia memarahi Seok karena tindakan brutalnya. Seok dengan menangis berkata, dia hanya ingin Dr. Choi hidup. Kalau Dr. Choi mati, Seok akan terus menghabisi orang. Seok meminta Dr. Choi itu tidak kabur. Dr. Choi menjawab kalau dia nggak kabur, dia hanya sekarat. Setiap buku pasti punya halaman terakhir. Dan hidup Dr. Choi juga akan berakhir jika sudah waktunya. Jadi nggak usah terus-menerus membalik halaman, karena memang udah nggak ada. Namun Seok masih nggak bisa menerima kenyataan ini. Dia ingin agar Dr. Choi melihat dirinya, melihat seberapa baiknya Seok bekerja. Jadi Seok menarik Dr. Choi untuk pergi bersamanya. Tapi Dr. Choi memukul kaki Seok, dan memintanya untuk tidak memaksakan semua ini. Seok jadi makin marah dan frustasi karena tindakan Dr. Choi ini. Tapi Dr. Choi pergi begitu aja meninggalkan Seok. Kita lalu beralih ke beberapa hari ke depan, di mana hari operasi Dr. Choi pun tiba. Dr. Choi dibawa oleh ambulans ke rumah sakit Yonshin, dan para dokter pun sudah bersiap untuk mengoperasinya. Sebelum operasi dimulai, Seok bertemu secara pribadi dengan Dr. Choi. Seok mengatakan kalau dirinya tidak akan gagal, dan Seok pun memulai operasinya. Kita lalu melihat beberapa bulan ke depan, di mana Nyonya Ra meminta Seok mengoperasi ketua dewan direksi di sebuah rumah sakit ternama. Tentu saja, Seok menerima tawaran itu. Ketika Seok dan timnya menyiapkan ruang operasi, seorang dokter datang untuk bergabung dengan mereka. Dan dari senyum Seok, sepertinya dokter itu adalah Dr. Choi, yang berarti Seok berhasil akan operasinya terhadap Dr. Choi.
Drama ini berakhir di sini, sahabat nonton. Aduh, kalau ada dokter dengan tangan ajaib gitu sih di dunia ini, kayaknya enak banget ya. Tapi seperti yang dikatakan oleh Dr. Choi, setiap buku pasti punya halaman terakhirnya. Terima kasih udah nonton bareng teman nonton kamu ya, sahabat nonton. Sampai jumpa di drama lainnya.